Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wendy Oskario dari program studi pendidikan bahasa Inggris semester 3 kelas 3A dengan NIM 30. Di sini saya akan membuat video tentang kunjungan saya tempat pariwisata religius Masjid Cengho atau yang sering dikenal sebagai Masjid Sriwijaya Muhammad Cengho. Masjid Cengho ini terletak di Jakabaring, Kota Palembang. Masjid ini didirikan atas prakarsa pengurus Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dan serta tokoh masyarakat Tionghoa di sekitar Palembang. Selain itu, masjid yang dibangun dengan perpaduan unsur Tiongkok, Melayu, dan Nusantara. Modal awal pembangunan masjid ini sekitar 150 juta rupiah dari hasil dana organisasi. Tanah tempat masjid berdiri merupakan hibah dari pemerintah daerah dan baru diresmikan pada 2006. Sejarah dari masjid ini ialah dimulai semenjak keberadaan Laksamana Cengho tak dipisahkan dari Palembang. Sejak melakukan pelayaran mengelilingi dunia, Cengho sempat 3 kali datang ke Palembang. Cengho adalah seorang Qasim Muslim yang menjadi orang kepercayaan Kaisar Yongle dari Tiongkok berkuasa tahun 1403 sampai 1424, Kaisar ketiga dari dinasti Ming. Nama aslinya adalah Mahe, juga dikenal dengan sebutan Ma Sanbao, berasal dari provinsi Yunnan. Ketika pasukan Ming menaklukkan Yunnan, Cengho ditangkap dan kemudian dijadikan orang Qasim. Ia adalah seorang bersuku Hui, suku bangsa yang secara fisik mirip dengan suku Han, tetapi beragama Islam. Alam penyebaran Islam di Indonesia selain dilakukan para pedagang dari Arab dan sekitarnya, ternyata para pedagang asal Tionghoa ikut berperan menyebarkan Islam di daerah pesisir Palembang. Di sini pula heran Laksamana Cengho dalam menyebarkan Islam. Masjid Sriwijaya Muhammad Cengho, sebuah masjid yang berlokasi di Jakabaring ini, punya desain arsitektur Cina, mampu menampung jamaah sekitar 600 dan berlantai 2. Masjid Cengho punya desain arsitektur yang unik, yang memadukan unsur-unsur budaya lokal Palembang dengan nuansa Cina dan Arab. Masjid yang dibangun di atas tanah 5.000 meter persegi ini berada di sebuah kompleks perumahan kelas menengah. Menara di kedua sisi masjid meniru kelenteng-kelenteng di Cina, dicat warna merah dan hijau giok. Masjid ini mulai digunakan sejak Agustus 2008. Tidak ada pembatas yang memisahkan jamaah laki-laki dan perempuan di dalam masjid. Laki-laki sholat di lantai pertama, sedang perempuan di lantai kedua. Di lingkungan masjid ini ada sebuah rumah kecil buat imam, sebuah kantor, sebuah perpustakaan, dan sebuah ruang serbaguna. Fungsi Masjid Cengho lebih dari sekedar tempat ibadah. Masjid ini menghelat kegiatan-kegiatan agama, kemasyarakatan, dan telah menjadi sebuah tujuan wisata yang menarik para pengunjung dari Malaysia, Singapura, Thailand, dan bahkan Rusia. Masjid Cengho menjadi bukti bahwa Indonesia ada ruang bagi para warga untuk mengekspresikan identitas unik mereka, percampuran tradisi dan budaya Tionghoa dan Islam dalam konteks lokal Indonesia. Berikut beberapa cuplikan saya saat mengunjungi Masjid Cengho.
Begitulah cuplikan saat saya melihat daerah sekitar dan arsitektur dari Masjid Palembang, Masjid Sriwijaya Cengho ini. Begitu unik, begitu indah untuk arsitekturnya, dan saya mengajak Anda semua untuk datang meramaikan tempat wisata religius yang ada di Palembang ini. Begitulah kunjungan saya di Masjid Cengho. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Wendy Oskario pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.